Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami ingin membahas tentang ayat yang menginspirasi sains, khususnya Quran Surat Al-Mulk ayat 16. Al-Quran adalah kitab umat Islam yang diturunkan langsung oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk manusia sebagai pedoman hidup melalui Nabi Muhammad SAW. Tetapi tidak hanya itu, bila kita pelajari Al-Quran lebih dalam lagi, terdapat ilmu-ilmu yang dapat kita ambil. Gempa bumi, salah satu bencana alam yang disebutkan di dalam surat Al-Mulk ayat 16. أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور. Sudah merasa amankah kamu bahwa Dia yang di langit tidak akan membuat kamu ditelan bumi ketika tiba-tiba ia terguncang? Quran Surat Al-Mulk ayat 16. Adapun tafsir mengenai ayat ini dibahas di dalam kitab Al-Mukhtasar fi Tafsir Al-Quran Al-Karim, kitab tafsir ringkasan yang disusun oleh Komite Ulama Tafsir dan diterbitkan oleh Markaz Tafsir Lidirasat Al-Quraniyah di bawah pengawasan Syekh Dr. Sholeh bin Abdullah bin Humaid, Imam Masjidil Haram. Apakah kalian merasa aman terhadap Allah yang berada di langit, bahwa Dia akan membelah bumi dari bawah kalian sebagaimana Dia membelahnya dari bawah Qarun? Setelah tadinya bumi itu mudah dan terhampar untuk ditinggali, lalu tiba-tiba bumi bergoncang setelah stabil. Ayat tersebut mengandung peringatan kepada manusia tentang azab dari Allah yang tidak mengenal waktu. Hal tersebut dapat terjadi karena kuasa dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan dalam proses terjadinya gempa, telah menginspirasi manusia dalam menemukan teori-teori dalam bidang sains, yaitu geologi dan arsitektur, yang membahas tentang gempa bumi secara ilmiah. Yang pertama, Quran Surat Al-Mulk ayat 16 telah menginspirasi bidang geologi. Fenomena alam berupa gempa bumi sejak awal menjadi kajian ilmuwan-ilmuwan muslim. Al-Kindi misalnya, yang merupakan ahli matematika, fisika, dan astronomi, membuat tulisan berjudul dengan The Science of Winds in the Bowels of the Earth, which produced many earthquakes and caves. Begitupun Ibnu Sina, yang dikenal sebagai ilmuwan dan dokter, juga menyampaikan pandangannya mengenai gempa bumi. Ia mengutip sejumlah ilmuwan Yunani yang mengaitkan gempa bumi dengan tekanan gas yang tersimpan di dalam bumi dan kemudian berusaha keluar dari bumi. Namun, Ibnu Sina tak sepenuhnya sependapat dengan pandangan para ilmuwan Yunani tersebut. Jadi, ia menentang teori mereka dengan memberikan penjelasan dari pemikirannya sendiri. Ibnu Sina mengungkapkan, gempa terkait dengan tekanan besar yang terperangkap dalam rongga yang ada di dalam bumi. Tekanan ini bisa datang dari air yang masuk ke dalam rongga bumi dan menghancurkan sejumlah bagian bumi. Begitupun dengan sejumlah ilmuwan lain dalam periode klasik Islam yang menulis tentang gempa bumi, antara lain Al-Biruni, Ibn Rushd, dan Jabir bin Hayyan. Mereka membahas gempa bumi dalam buku yang mereka tulis dalam bidang meteorologi, geografi, dan geologi.
Beberapa sejarawan mengatakan setelah abad ke-10 dan ke-11, teori para ilmuwan muslim tentang penyebab gempa lebih menekankan pada sisi religius. Mereka berpikir bahwa gempa merupakan fenomena alam yang ditetapkan Tuhan. Faktanya, gempa bumi bukanlah semata-mata ketetapan yang berasal dari Allah Subhanahu wa Ta'ala mutlak. Nyatanya, ayat 16 dari surat Al-Muluk ini telah menginspirasi ilmuwan Islam untuk meneliti gempa bumi. Selain mengurai kajian tentang gempa bumi, ilmuwan Muslim juga menyampaikan pandangannya mengenai apa yang bisa dilakukan masyarakat dalam menghadapi gempa, termasuk bagaimana mendirikan bangunan agar bisa tahan dengan gempa bumi. Dua, Quran Surat Al-Mulk ayat 16 telah menginspirasi bidang arsitektur. Di daerah-daerah yang rawan gempa, arsitek-arsitek muslim menyampaikan serangkaian teori. Mereka menegaskan agar bangunan memiliki fondasi yang kuat dan dalam, dinding juga harus memiliki dimensi besar untuk menyangga kubah ketika terjadi gempa. Dengan demikian, bangunan tidak runtuh saat digoyang gempa. Ini terbukti dengan masih tegak berdirinya monumen-monumen Islam yang ada di Kairo. Bangunan-bangunan itu mampu bertahan dari gempa besar pada tahun 1992 dan masa-masa sebelumnya. Pada masa kekuasaan Islam, masyarakat bereaksi secara berbeda-beda saat menghadapi gempa. Sejumlah orang segera menuju masjid dan gereja untuk berdoa, namun sebagian orang lain yang bergegas menuju area terbuka, kemudian membangun tenda pengungsian. Ini terjadi pada tahun 1431, saat gempa melanda Granada dan juga sejumlah gempa yang terjadi di Levan. Pada tahun 1504, saat kota Zaila, Yaman diguncang gempa, warganya pergi ke area terbuka, yaitu pantai. Di sejumlah wilayah rawan gempa, mereka membangun gubuk kayu. Inilah bukti nyata bahwa ayat-ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala bukan hanya sekedar wahyu semata, namun dapat menginspirasi ilmuwan-ilmuwan Islam dalam menemukan teori-teori sains, khususnya dalam hal gempa bumi. Dan dari perkembangan teori tentang gempa bumi itu, terciptalah pemikiran untuk membuat bangunan yang dapat menahan getaran gempa. Dapat kita simpulkan bahwa Quran Surat Al-Muluk ayat 16 berisi tentang peringatan azab dari Allah Subhanahu wa Ta'ala berupa gempa bumi. Namun, jika ditelisik lebih dalam, terdapat ilmu-ilmu yang dapat kita pelajari mengenai gempa bumi itu sendiri. Sekian video dari kami. Jika terdapat kekurangan, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.